Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zaharia di padang gurun. Tertulis dalam kitab Lukas 3 ayat 2, kata kunci renungan pada malam ini adalah membuat perbedaan, dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Lukas 3 ayat 1 sampai dengan ayat 20. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea, dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus, saudaranya, raja wilayah Iturea dan Trahonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilen, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zaharia, di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju,
hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampis sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Akan tetapi setelah ia menegur raja wilayah Herodes karena peristiwa Herodias, istri saudaranya, dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya, raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Tertulis di dalam kitab Lukas 3 ayat 1 sampai dengan ayat 20. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, ketaatan kepada Allah adalah kunci untuk pengaruh yang kekal. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Kisah inspiratif, 7 orang yang disebutkan dalam Lukas pasal 3 memiliki kekuasaan secara politik, ekonomi, dan agama atas Israel. Ketujuh orang tersebut adalah penguasa Romawi Kaisar Tiberius, wali negeri Pontius Pilatus, raja wilayah Herodes, Filipus, dan Lisanias, serta imam besar Hanas dan Kayafas. Ketika mereka memegang tampuk kekuasaan, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zaharia, di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu." Perbedaan apa yang mungkin dibuat oleh seseorang yang tidak memiliki kekayaan dan kekuasaan dalam menanggapi firman Allah, pada saat orang-orang lain tampaknya begitu kuat memegang tampuk kekuasaan? Bagaimana mungkin tindakan seseorang yang bukan orang penting dapat mengubah segala sesuatu? Jawabannya terungkap dalam pesan Yohanes Pembaptis mengenai pertobatan. Pernyataannya tentang Mesias yang akan segera datang, dan keberaniannya menentang Herodes. Yohanes memiliki peran untuk menyiapkan jalan bagi Yesus, Sang Mesias, dan dunia diberkati oleh karena ketaatannya. Kini tugas kita sebagai orang Kristiani adalah mencerminkan pribadi Sang Juru Selamat yang telah disalibkan dan bangkit dalam segala tindakan kita, serta mewartakan kabar tentang Dia kepada sesama kita. Allah memanggil kita masing-masing untuk hidup menurut petunjuk-petunjuk-Nya di dalam Alkitab. Tanggapan kita akan membuat perbedaan di dunia ini. Apa yang dapat kita pelajari dari kehidupan Yohanes Pembaptis? Walaupun namanya menyiratkan bahwa ia membaptis orang, yang memang benar ia lakukan,
kehidupan Yohanes di dunia sebetulnya lebih dari sekedar membaptis. Kehidupan dewasa Yohanes dikenal oleh pengabdian total dan ketundukan kepada Yesus Kristus dan kerajaannya. Seruan Yohanes adalah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, sambil ia menyatakan kedatangan Sang Mesias kepada kalangan yang sangat membutuhkan seorang juru selamat. Ia menjadi pendahulu dari penginjil pada masa ini ketika ia membagikan kabar baik tentang Yesus Kristus tanpa malu. Ia adalah manusia yang dipenuhi iman dan seorang teladan bagi kita yang ingin berbagi iman kita kepada orang lain. Hampir semua orang, baik orang percaya maupun orang tidak percaya, pernah mendengar nama Yohanes Pembaptis. Ia merupakan salah satu sosok yang paling terkenal di dalam Alkitab. Meskipun Yohanes dikenal sebagai pembaptis, ia merupakan nabi berikut yang dipanggil Allah sejak Maleaki sekitar 400 tahun sebelum kelahirannya. Kedatangan Yohanes dinubuatkan 700 tahun sebelumnya oleh nabi lain. Di dalam Yesaya 40 ayat 3-5 disebutkan, ada suara yang berseru-seru, "Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita." Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ayat ini menggambarkan rancangan Allah di mana Allah telah memilih Yohanes menjadi duta besarnya dalam menyatakan kedatangannya. Kelahiran Yohanes adalah mujizat. Ia dilahirkan kepada orang tua yang sudah berusia lanjut yang selama itu mandul. Malaikat Gabriel menyatakan pada Zaharia, seorang imam Lewi, bahwa ia akan dikaruniai seorang putra, sebuah berita yang sulit dipercayai Zaharia. Kepada Yohanes, Gabriel berkata, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya, ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Sesuai nubuat Tuhan, Elisabet, istri Zaharia, melahirkan Yohanes. Dalam upacara sunatnya, Zaharia berkata tentang putranya, "Engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya." Yohanes juga berhubungan keluarga dengan Yesus, karena ibu mereka adalah saudara keponakan. Faktanya, ketika malaikat Gabriel memberitahu Maria bahwa ia akan melahirkan Yesus, ia juga memberitahu tentang kelahiran Yohanes. Ketika Maria sedang mengandung Yesus, ia mengunjungi Elisabet, dan Yohanes melonjak dalam kandungan ibunya ketika mendengar suara Maria. Yohanes hidupnya sangat sederhana di daerah bukit-bukit Yudea, di antara kota Yerusalem dan Laut Mati. Pada waktu itu dituliskan bahwa ia mengenakan baju yang terbuat dari bulu unta dan berikat pinggangkan sabuk kulit. Makanan sehari-harinya juga sederhana, belalang dan madu. Yohanes hidup sederhana karena ia berfokus kepada pekerjaan kerajaan yang dikhususkan baginya. Popularitas Yohanes berkembang pesat,
Sebagaimana direkam dalam Matius 3 ayat 5-6. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Dibaptis oleh Yohanes maknanya ialah bahwa seseorang mengakui dosanya dan bertobat darinya, sebuah cara yang baik untuk mempersiapkan diri untuk kedatangan Sang Juru Selamat. Pertobatan yang dimaksud dalam pembaptisan Yohanes tidak diminati oleh orang yang benar diri, karena mereka tidak menganggap diri mereka sebagai pendosa. Kita juga mengamati bahwa ia dengan berani mengutuk para pemuka agama pada zaman itu, para Farisi dan Saduki, dengan menjuluki mereka keturunan ular beludak, dan menghimbau mereka untuk tidak mengandalkan keturunan Yahudi mereka untuk selamat, tetapi untuk bertobat dan hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Pada zaman itu, orang tidak semudah itu mengutuk para pemimpin, baik pemuka agama atau lainnya, karena mereka takut dihukum. Tetapi iman Yohanes membuatnya tidak takut di hadapan oposisi. Anggapan pada umumnya ialah bahwa Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi dari Allah, dan banyak orang mungkin mengira bahwa ia adalah sosok Mesias. Ini bukanlah tujuannya, karena ia telah mempunyai pandangan yang jelas tentang tugasnya. Di dalam Yohanes 3 ayat 28 Yohanes berkata, "Kamu sendiri dapat memberi kesaksian, bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya." Yohanes menghimbau para muridnya bahwa apa yang mereka lihat dan mereka dengar dari dirinya hanyalah permulaan dari mujizat yang akan datang dalam wujud Yesus Kristus. Yohanes hanya seorang pembawa pesan yang diutus Allah untuk menyatakan kebenaran. Pesan Yohanes Pembaptis cukup sederhana dan singkat. Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ia tahu bahwa, ketika Yesus hadir, pelayanannya akan berakhir. Dengan sukarela ia menyerahkan panggungnya kepada Yesus, dengan berkata, "Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Mungkin tidak ada teladan yang lebih rendah hati daripada Yesus dan Yohanes di dalam Matius 3 ayat 13-15. Yesus datang dari Galilea untuk dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Yohanes menyadari bahwa Putra Allah yang tak berdosa tidak memerlukan baptisan pertobatan dan tentunya ia tidak layak membaptis juru selamatnya sendiri. Namun Yesus menjawab keraguannya dengan meminta untuk dibaptis supaya, demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Yang berarti bahwa Yesus mengidentifikasi dirinya dengan orang berdosa yang akan ia tebus, supaya dapat membenarkan mereka. Dengan rendah hati, Yohanes menurut dan setuju untuk membaptis Yesus. Ketika Yesus keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Beberapa waktu kemudian, Herodes memenjarakan Yohanes Pembaptis. Herodes telah menikahi mantan istri Filipus, saudaranya. Yohanes mengecam pernikahan ini, sehingga Herodias, istri baru Herodes, geram. Ketika Yohanes berada di penjara, ia mendengar tentang semua yang dilakukan Yesus. Yohanes rupanya mengalami keraguan,
sehingga ia mengutus muridnya ke Yesus untuk bertanya apakah ia benar merupakan sosok Mesias. Yesus menjawab dengan meminta para murid Yohanes menyampaikan kepada gurunya apa yang mereka lihat dan mereka dengar nubuat sedang digenapi. Yesus tidak menegur Yohanes, sebaliknya, ia memberi bukti bahwa ia adalah Sang Juru Selamat yang dijanjikan. Yesus kemudian memberitahu pendengarnya tentang Yohanes, dengan berkata bahwa sosok Yohanes adalah pembawa pesan yang telah dinubuatkan datang sebelum Sang Mesias. Yesus juga mengajar, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis, namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya." Pelayanan Yohanes, dan juga kehidupannya, berakhir dengan tiba-tiba di tangan Raja Herodes. Dalam sebuah balasan yang kejam, Herodias, istri Herodes yang dulunya istri saudaranya, Philip, berkomplot dengan putrinya untuk membunuh Yohanes. Putri Herodias berdansa bagi Herodes dan para tamunya suatu malam, dan hal itu begitu menyenangkan Herodes sehingga ia berkata, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Anak perempuan itu meminta saran pada ibunya dan kemudian menjawab bahwa ia menginginkan kepala Yohanes Pembaptis di atas piring. Herodes pada mulanya takut pada Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, dan tidak ingin membunuh seorang nabi. Namun ia sudah terlanjur janji pada putri Herodias. Karena Yohanes sudah dipenjara, maka mengutus algojo memenggal kepala Yohanes bukanlah hal yang sulit, dan itulah yang terjadi. Akhir kehidupan orang yang begitu setia sangat menyedihkan dan tak pantas. Ada beberapa pelajaran yang dapat kita pelajari dari kehidupan Yohanes Pembaptis. Pertama, mempercayai Yesus Kristus dengan segenap hati adalah hal yang mungkin. Yohanes mengetahui bahwa Sang Mesias akan datang. Ia percaya sepenuhnya akan hal ini dan menghabiskan waktunya, mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Tetapi jalan tersebut bukanlah jalan yang mudah dipersiapkan. Setiap hari ia menemui penyangkal dari berbagai kalangan yang kurang berkenan adanya seorang Mesias yang akan datang. Di bawah interogasi para Farisi, Yohanes membagikan imannya. "Aku membaptis dengan air," Yohanes berkata, "tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Yohanes beriman pada Kristus dan imannya sudah menyiapkan dirinya untuk masa yang sukar, tetapi juga untuk mengikuti jalan yang telah disiapkan baginya sampai pada waktu ia dapat berkata, "Lihatlah Anak Domba Allah, yang menghapus dosa dunia." Ketika melihat Yesus datang, sebagai orang percaya, kita juga dapat memiliki iman kuat yang sama. Walaupun tampaknya sulit memperkirakan apa yang dirasakan Yohanes ketika mendekam dalam penjara, rupanya ia mengalami keraguan. Namun Yohanes mengirim pesan kepada Yesus demi mengetahui kebenarannya. Sebagai orang Kristen, iman kita pasti diuji, dan kemungkinannya hanya dua: iman kita akan jatuh, atau, seperti Yohanes, kita akan bergantung pada Kristus, mencari kebenaran, dan beriman teguh hingga akhir.
Kehidupan Yohanes adalah teladan keseriusan menjalani kehidupan Kristen serta panggilan kita dalam pelayanan, apapun bentuknya. Yohanes hidup untuk memperkenalkan Yesus Kristus kepada sesamanya. Ia berfokus pada misi yang telah Allah berikan pada dirinya. Yohanes juga mengetahui pentingnya bertobat dari dosa dan hidup yang kudus dan benar. Sebagai hamba Allah, ia juga tidak gentar menyampaikan kebenaran, meskipun ia harus mengecam orang-orang ternama sekalipun seperti Herodes atau kaum Farisi atas dosa mereka. Yohanes dipercayai dengan pelayanan yang unik, namun kita juga dipanggil untuk membagikan kebenaran Yesus dengan sesama kita, dan kita dapat mengikuti teladan kesetiaan dan ketaatan Yohanes pada Allah dan menyatakan kebenarannya dalam setiap situasi yang Allah izinkan bagi kita. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Mari subscribe saudara rohani, gratis, dan bagikan renungan ini. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda, dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan,
kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.